Penyisihan grup Piala Dunia 2026 telah berakhir dan 32 negara memastikan tempat di fase gugur. 24 negara merupakan juara dan runner-up grup serta 8 tim peringkat ketiga terbaik. Iran yang sebelumnya berpeluang melaju lewat daftar 8 peringkat tiga terbaik harus mengubur harapan lolos. Terdampak pertandingan Aljazair yang secara dramatis bermain imbang 3-3 melawan Austria. Sementara itu Tanjung Verde membuat kejutan dengan lolos ke fase gugur pada keikutsertaan pertama kali di Piala Dunia. Pada babak 32 besar, salah satu laga yang menarik untuk dinanti adalah partai Jepang melawan juara dunia 5 kali Brasil. Jepang sebagai wakil Asia boleh dibilang mengalami peningkatan pesat sejak gelaran Piala Dunia 2022. Di fase grup, Jepang dan Brasil mengakhiri penyisihan tanpa kekalahan. Jepang bahkan menahan imbang kekuatan besar Eropa Belanda. Sementara Brasil sempat diragukan penampilannya usai ditahan imbang juara Afrika Maroko. Dalam sejarah pertemuan kedua tim Samba Brasil mendominasi kemenangan atas tim Samurai Biru. Namun Jepang punya modal kemenangan berharga saat kedua tim terakhir bertemu pada Oktober 2025. Saat itu Jepang memenangi laga 3-2 atas tim Samba. Selebihnya Brasil tak terkalahkan. Dan langsung saja kita bahas bagaimana peluang tim Samurai Biru Jepang saat menghadapi Brasil nanti di 32 besar, babak 32 besar. Bersama analis sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam Bung Kus. Selamat malam Bung Radi. Ya, kalau bicara Jepang sepertinya kita ya sebagai orang Asia boleh bicara bahwa Jepang ini sebagai Asian Pride ya sekarang ini. Karena meningkat sekali, pesat sekali sejak Piala Dunia terakhir. Gimana Bung Kus sendiri melihat kans anak asuh Hajime Moriyasu ini nantinya melawan Brasil? Ya, sebetulnya Jepang yang turun di Piala Dunia 2026 ini bukan merupakan Jepang yang merupakan kekuatan terbaik ya. Saya pikir Jepang sangat kehilangan tiga pemain yang harus absen menjelang Piala Dunia, terutama Endo ya yang pada saat-saat terakhir diputuskan tidak bisa bergabung dengan tim. Dan Kaoru Mitoma ya. Salah satu pemain yang tidak saja penting tapi juga sekaligus kapten kesebelasan. Ya. Jepang juga menurut saya kehilangan dua pemain yang lain ya, pemain sayap kiri Mitoma dan pemain yang biasa bermain di posisi di belakang striker Minamino. Ini kehilangan tiga pemain ini membuat Jepang sebetulnya bermain tidak sebagus yang dibayangkan ya. Tidak seperti yang kita harapkan, yang kita lihat dalam sejumlah pertandingan uji coba ketika mereka pernah mengalahkan Brasil, pernah mengalahkan juga Inggris. Nah, Jepang agak sedikit menurun sebetulnya di Piala Dunia kali ini dengan kehilangan tiga pemain itu. Ya, Takumi Minamino, lalu ada Wataru Endo dan juga pemain Brighton Kaoru Mitoma. Dan ditambah kabar terakhir Takefusa Kubo juga bungkus ya. Kabarnya juga menderita cedera. Ini apakah juga akan sangat memengaruhi lini depan nantinya? Iya, yang terlihat di Piala Dunia kali ini daya dobrak Jepang di depan memang menjadi sedikit berkurang ya. Kita bisa melihat dalam pertandingan uji coba Jepang itu selalu kesulitan memanfaatkan area half space. Padahal kita tahu bahwa permainan Jepang itu salah satu kelebihannya adalah mereka pintar memanfaatkan area half space ketika mereka melakukan pressing tinggi. Jadi Jepang ini termasuk tim Asia yang agak unik karena mereka bermain dengan pressing yang cukup tinggi. Berani mencoba menekan lawan sejak di area pertahanan lawan, terutama ketika mereka kehilangan bola. Itu yang membuat mereka menjadi tim yang sulit untuk dikalahkan oleh banyak tim. Karena mereka selalu bermain dengan agresivitas tinggi, intensitas tinggi, dan selalu berusaha untuk tidak pernah kehilangan bola. Dan segera merebutnya lagi ketika kehilangan bola sejak di area pertahanan lawan. Itu kelebihan Jepang yang tidak semua tim Asia bisa melakukannya. Nah, kehilangan tiga pemain itu ditambah sekarang Kubo membuat daya pressingnya itu agak sedikit berkurang. Pemain-pemain yang menjadi pengganti tampaknya tidak sebaik yang hilang itu. Di kiri ada Nakayama, tapi Nakayama juga tidak sebaik kalau ada Mitoma. Begitu juga ada Ritsu Doan juga tidak sebaik Minamino. Di tengah mungkin Sano agak lumayan ya bisa menggantikan peran Endo. Tapi secara keseluruhan leadership yang dipunyai oleh Endo itu yang tidak bisa digantikan oleh pemain lain. Ya, selain agresif ada juga yang mengatakan bahwa Jepang ini bermain dengan smart gitu ya, dengan melihat atau mengingat postur mereka yang sebenarnya
di bawah Iya, postur-postur orang Eropa begitu ya, orang iya. Amerika Latin, tapi mereka bisa bermain smart dengan bola-bola placing atau juga heading-heading placing. Anda sependapat soal ini? Iya, jadi saya pernah mengatakan bahwa Jepang itu salah satu tim Asia dengan struktur permainan yang paling bagus, Oke. dengan cara bermain yang paling paling mudah diterjemahkan oleh pemain di lapangan. Jadi mungkin karena faktor Hajime Moriyasu yang sudah cukup lama menangani tim ya, meskipun sayangnya belum mendapatkan gelar, tapi dia mampu membuat pemain itu mudah memahami apa yang dia inginkan. Itu yang membuat permainan Jepang itu sistemnya sangat baik. Sistemnya itu mudah dipahami oleh pemain dan jadi enak ditonton. Jadi semua pemain tahu apa yang harus dilakukan dan pemain bisa menerjemahkan game plan yang dibuat oleh pelatih hampir dengan sempurna pada setiap pertandingan. Oke, di sisi lain, Bungkus, Brasil ini kan awalnya sempat diragukan karena pada saat awal penampilannya ditahan imbang Maroko. Gimana sekarang so far Anda melihat sejauh ini Brasil di gelaran Pesta Bola Dunia? Iya, di pertandingan pertama memang kita melihat Brasil agak sedikit kurang maksimal ya. Tapi sesudah melewati 3 pertandingan fase grup, saya mulai melihat Brasil sebagai ancaman. Sebagai tim yang tidak boleh diremehkan di Piala Dunia kali ini. Sebelum Piala Dunia mungkin tidak banyak orang yang menyebut nama Brasil sebagai kandidat juara ya. Orang lebih fokus ke Spanyol, ke Argentina, ke Prancis, 3 nama. Ya. Tapi setelah melihat 3 pertandingan, saya melihat Brasil ini punya potensi menjadi tim yang mengejutkan ya. Mereka punya lini depan yang sangat bagus. Neymar belum di level terbaiknya. Tapi pemain-pemain yang ada, Matheus Cunha, ditambah Vinicius Junior, ada Thiago juga, ditambah Rafinha, sayangnya Rafinha kabarnya terakhir cedera, itu sanggup menggantikan peran Neymar sebagai pemain yang menjadi pendobrak di depan. Ditambah lagi Brasil ini memiliki lini tengah yang kuat ya, Paqueta dan kawan-kawan, di belakang juga mereka juga Gabri dan kawan-kawan juga solid. Itu yang membuat Brasil menurut saya ekspektasi publiknya sekarang nggak terlalu tinggi. Ini yang menguntungkan bagi Brasil. Carlo Ancelotti bisa lebih nyaman karena publik Brasil tidak terlalu membebani harapan terlalu tinggi ya. Itu yang membuat mereka bisa bermain lebih nyaman. Ditambah lagi memang tidak adanya Neymar itu sebetulnya sedikit membantu ya. Karena Neymar biasanya kalau ada Neymar, permainan itu Neymar sentris. Kali ini dengan tidak ada Neymar, semua pemain berkontribusi, semua pemain punya peran, punya tugas, dan itu saling mengisi akhirnya. Oke. Nah, terakhir singkat Bungkus, selain laga Jepang versus Brasil, ada juga potensi final yang terlalu pagi katanya. Kalau memang kita lihat bracket sebelah kiri 32 besar, ini potensi antara Jerman dan Prancis di 16 besar. Menurut Anda laga ini bakal terwujud kalau melihat bracket sebelah kiri di 32 besar? Iya, sebetulnya ada 2 peluang di 16 besar yang bisa menjadi final kepagian ya. Pertama Jerman melawan Prancis, yang kedua Spanyol melawan Portugal. Betul. Ya. Dan itu bisa terjadi kalau Jerman bisa melewati Paraguay. Rasanya bisa karena Jerman belum pernah kalah dari Paraguay dari 2 pertemuan. Kemudian Prancis melawan Swedia, Prancis dominan melawan Swedia. Jadi pertemuan Jerman melawan Prancis ini rasanya akan terwujud. Begitu juga dengan Spanyol melawan Portugal. Spanyol di atas kertas lebih kuat daripada Austria. Begitu juga Portugal, saya pikir bisa melewati tantangan Kroasia. Jadi di 16 besar nanti ada 2 final kepagian ini. Jerman lawan Prancis, Spanyol lawan Portugal. Oke, dan di sisi lain di bracket sebelah kanan sepertinya Argentina agak diuntungkan begitu ya, karena menghadapi lawan-lawan yang tidak terlalu kuat seperti Tanjung Verde, Australia, Mesir, Swiss, Aljazair, ada Kolombia dan juga Ghana. Apakah nanti Argentina juga yang akan berhadapan dengan final-final yang kepagian di bracket sebelah kiri? Kita nantikan, menarik ya Bung, di 16 besar nanti. Baik, terima kasih analis sepak bola Bung M. Kusnaini telah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi saat malam.